Dia bosku dan aku sengaja menggodanya. Dih, ngapain dia makan es krim kayak gitu? Anjir, ketahuan istrinya. Jangan-jangan dia mau godain suami aku. Bentar ya sayang, nanti mama ketinggalan mobil. Heh pelayan, kamu ngapain makan es krim kayak gitu tadi depan suami saya? Kamu nggak lagi godain suami saya kan? Enggak kok Bu, orang saya cuma makan es krim biasa, nggak ada niatan godain Pak Zaki sama sekali. Ya walaupun enggak, kamu sebagai seorang pelayan gak etis berperilaku seperti itu. Untung saya yang lihat. Kalau sampai pelanggan lain yang lihat, gimana? Iya maaf Bu, saya janji saya nggak ulangin lagi. Ya udah, kalau gitu tolong buatin saya kopi ya. Iya Bu. Takut banget suaminya direbut. Lihat aja. Maafin aku Mas Zaki, istri kamu yang mulai duluan. Mbak, Mei, ngapain sembunyi di sini, Mbak? enggak, ini mau naik ke atas. Aneh banget. Papa, Mbak Dela itu karyawan baru kan di kafe kita. Mbak Dela itu teman lama Papa. Papa yang suruh dia kerja di sini. Hah? Kok bisa, Pak? Saat Papa bertemu dia, kondisinya sangat memprihatinkan. Aku di KDRT dan diceraiin, Zaki. Kita cerai. Pergi dari sini. Terus, Mama tahu. Tapi Papa yakin bantuin orang kayak gitu. Maksud kamu orang kayak gitu gimana, Mei? Tadi soalnya Mel lihat Papa dan Mama diintipin sama dia. Siapa tahu aja dia suka sama Papa. Ya ampun, Mei. Kamu tenang aja. Mbak Dela bukan orang kayak gitu kok. I hope so. Kamu nggak lagi godain suami saya kan? Ih, kok gaya fotonya gitu-gitu aja? Gini dong, Pak, biar romantis. 1, 2, 3. Rendam celana dalam bekas kamu. Lalu akhirnya kamu kasih ke targetmu. Maka orang itu akan bertekuk lutut padamu. Oke, permainan dimulai. Aku pun pelet bosku dengan celana dalam bekasku. Tunggu aku, Mas Zaki. Aku pasti akan buat kamu bertekuk lutut sama aku. Silakan, Pak. Makasih. Oke, rencana selanjutnya. Lalu aku pun mulai caper padanya. Astagfirullah, maaf Pak, saya nggak sengaja. Maaf ya Pak, maaf. Kenapa, Pak? Pak Zaki jangan gini. Saya takut ada yang salah paham. Kok saya jadi suka sama kamu, Dela? Masa sih Pak? Kamu mau nggak temenin saya istirahat? Gawat Bu Rizka, mereka pergi ke hotel. Mas, kamu nggak mau gitu nikahin aku. Aku tuh sebenarnya udah dari dulu jatuh cinta sama kamu. Tapi kamunya udah keburu nikah sama Mbak Rizka. Boleh dong, asal kamu mau lagi. Mbak Rizka? Dasar nggak tahu malu. Sini kamu. Berani-beraninya ya kamu tidur sama suami orang. Cukup! Oh, kamu belain dia. Kenapa? Mau cerain aku juga demi dia? Iya, Mei kecewa sama Papa. demi anak kita. Aku bakal maafin kamu, Zaki. Ayo kita pulang. Jadi kamu lebih milih perempuan murahan ini daripada aku sama Mei. Jawab! Jawab, Zaki! Maaf, Riz. Tapi aku lebih milih Dela. Apa? Tunggu cepat. Nyusahin aja idiot ini. Setelah dinikahi, aku terpaksa ngurusin mertuaku yang idiot ini. Aku baru mandiin loh. Kenapa sih nggak bilang dulu kalau mau BAB? Nyusahin
Pak. Sayang. Istriku, aku pergi ke kantor dulu ya. Oh iya, Meme ntar malam menginap di sini. Tolong disiapin kamar ya. Iya sayang, kamu hati-hati di jalan ya. Hampir aja. Kirain setelah dinikahin hidup aku bakalan enak. Rupanya malah disuruh ngurusin jompo. Kesel aku gak mau tahu. Pokoknya aku mau minta Mas Zaki cariin pembantu. Mas, kayaknya aku butuh ART deh untuk bantu jagain bapak. Ih, apaan sih manja banget? Dulu aja mama gak pernah ngurusin aku sama kakek. Meme, gak boleh gitu sama Tante Dela. Dasar bocah tukang kompor, awas aja. Kalau anaknya juga minum air perasan celana dalamku, kira-kira bakal nurut juga nggak ya kayak papanya? Ini diminum susunya sayang, biar tidurnya nyenyak. Aku gak butuh. Meme! Sorry ya tante, gak usah sok baik sama Mei. Apapun yang tante kasih, gak bakal Mei sentuh sama sekali. Astaga Mei, kenapa ngomong kayak gitu? Padahal niat tante baik loh nak. Ya siapa tahu kan minumannya udah tante jampi-jampi. Kurang ajar! Demi perempuan gatal ini, papa rela nonton Mei. Mei benci sama papa. Anak ini, Meme! Udah sayang, biar aku aja. Tapi respon dia ke kamu. Udah nggak apa-apa sayang, biar aku aja yang handle. Nanti lama-lama juga Meme pasti terima aku kok. Udah, kamu balik aja ya sana ke kamar. Ya udah. Udah, percuma kamu kayak gini. Gak bakal dibujuk sama papamu. Papamu tuh udah kecewa sama kamu. Ini semua gara-gara tante. Selain tante merusak hubungan mama sama papa, tante juga merusak hubungan Mei sama papa. Loh, salah kamu. Tante mana pernah mau ngerusak hubungan siapapun. Lagian papa kamu tuh udah cinta mati sama tante. Makanya mama kamu tersingkirkan. Perempuan jahat. Oh, tante ingatin ya sekali lagi. Jangan pernah kamu ngompor-ngomporin papa kamu. Kalau enggak, kamu bakalan habis sama tante. Kalau kamu mau ngadu sekarang sama papa kamu, silahkan. Tapi percuma, karena papa kamu lebih percaya sama omongan tante. Ternyata ini sifat aslinya. Karena curiga sama dia, aku pun ikutin dia. Tapi siapa sangka. Yang benar tangannya. Astagfirullah, kakek ditampar. Masih berani nangis, ha? Bilang diam. Diam nggak? Diam. Apa update ini? Astagfirullah, kakek beneran dikasih makanan anjing. Bener-bener mancing emosi aku ya orang tua ini. Makan tinggal makan, kok susah kali. Waktu itu aku lihat dia masukkan makanan hewan, tapi aku gak berani negur karena papa gak di rumah. Ya Allah, Kek. Kakek diapain sama Tante Dela? Astagfirullahaladzim, jahat banget. Meme gak bisa lihat kakek diginin terus. Meme harus minta tolong mama. Apa? Berani-beraninya dia nganiaya kakek Muna. Gimana sih papamu? Orang tuanya dia niaya malah nggak tahu apa-apa. Kita harus cepat-cepat tolongin kakek, Ma. Me khawatir sama kakek. Tega banget kamu Dela sama mertuamu sendiri. Enak, tekan tempat bapak. Jangan sembarangan kalian. Tahu apa kalian tentang istriku? Aku lihat sendiri, Dela itu ikhlas ngurusin bapak. Jadi gak mungkin Dela aniaya bapak. Terserah kamu percaya atau enggak. Yang jelas, Mei lihat sendiri. Dela nyuapin bapak pakai makanan anjing. Lagian Dela kan Islam. Kenapa sih kamu izinin dia buat melihara anjing? Iya, Pak. Me nggak bohong. Me ada buktinya kok. Loh, kok HP Me nggak ada? Astaga, ketinggalan di kamar kakek. Kenapa? Gak bisa buktiin? Atau jangan-jangan kalian memang sengaja nih Dela? Kalian berapa sih kayak gini? Astagfirullahaladzim, Mas. Apa untungnya sih buat kita nuduh perempuan murahan itu? Kalau aku memang gak khawatir sama bapak. Aku gak mungkin ikut campur kayak gini, Mas. Papa udah berubah. Demi perempuan itu, Papa rela ninggalin orang yang tulus sama Papa. Terserah. Selagi kalian tidak bukti, aku tetap percaya sama Dela. Kita harus gimana ya sekarang, Ma? Tenang, nak. Hukum tak bertuah itu nyata. Sepintar apapun dia nyimpan bangkai, sudah ketahuan juga.
Yaudah yuk, sekarang kamu ikut mama. Minggir, aku mau jenguk bapak. Bapak? Bapak siapa maksud kamu? Jangan kelewatan kamu, Dela. Loh, salah. Kamu sama Zaki kan udah cerai. Move on dan tahu diri. Sekarang ratu di rumah ini tuh aku. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selama ini nganiaya bapak, hah? Anjir, tahu dari mana dia? Awas, aku nggak tahu apa maksud kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dan bawa anakmu ini. Kalau nggak, aku tahu kalau Zaki. Oke, aku yakin Allah itu nggak tidur. Suatu saat kamu bakal nerima karma atas perbuatanmu, Dela. Camkan itu. Pak, maafin Rizka ya. Kalau karma itu emang ada, koruptor udah banyak yang mati. Sayang, emang beneran ya yang dibilang Mama Meme? Ih, kok kamu malah kemakan sama omongannya, Mas? Kan kamu lihat sendiri gimana tulusnya aku ngurusin Bapak. Gak mungkin lah aku gituin Bapak, Mas. Sama aja aku nyakitin kamu. Enggak sayang, enggak. Aku cuma nanya kok. Aku tahu kamu gak bakalan kayak gitu. Tapi mereka tahu dari mana ya? Apa jangan-jangan HP itu? Ya udah, kamu bobo Gi. Aku tiba-tiba mulus nih, mau ke kamar mandi. Ternyata dugaanku benar. Anak itu tahu semuanya. Hapus. Gawat nih kalau Mas Zaki bisa tahu. Pantesan aja tadi siang mantan istrinya ke rumah. Gak bisa. Aku harus ngelakuin sesuatu sebelum masalah ini makin panjang. Selamat tinggal mertuaku yang cacat. Kalau kayak gini kan beres semuanya. Selain biar mantan istri dan anaknya yang kepo tuh gak bongkar rahasiaku, aku juga gak perlu beresin kotoran orang tua idiot. Kok masih hidup ya? Gak bisa, aku harus habisin dia sebelum Mas Zaki pulang. Mati! Jangan salahin aku. Gak mudah buat aku berada di posisi ini. Aku gak mau kehilangan Mas Zaki. Jadi kamu saya kudu mati. Perempuan jahanam! Mas Zaki! Tangkap perempuan jahanam ini, Pak! Maafin Zaki, Pak. Harusnya Zaki nggak nikahnya di sini. Kok Mas Zaki tahu ya? Iya, aku yang udah kasih tahu Mas Zaki. Kamu cerita apa ke Mas Zaki, ha? Tentu ceritakan semuanya dong. Bahkan, Mas Zaki juga sudah disadarkan dari peletnya. Gimana? Sudah cukup cepat bukan nazar dari Allah? Apa? Jadi kalian udah tahu semuanya? Kalau Mas Zaki nggak dipelet, dia nggak akan beraksi saat aku siram dia dengan air doa. Untungnya, aku cepet-cepet datang ke Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak Ustadz? Benar dugaan Bu Rizka. Pak Zaki dipelet dengan air perasan celana dalam. Allah itu gak pernah tidur, Den. Perbuatan jahatnya satu persatu akan terbongkar. Sekarang, kamu gak akan bisa lari dari jeratan hukum. Dan kamu akan tua di penjara. Gak mau! Aku gak mau di penjara! Mas Zaki tolong aku, Mas. Aku gak mau di penjara! Aku ngelakuin ini semua demi kamu, Mas! Demi aku, kalau kamu beneran tulus sama aku, kamu gak bakal nyakitin orang tua aku, Dela. Ya sudah Bapak Ibu, pelaku akan kami bawa ke kantor polisi sekarang. Silahkan Pak. Maaf, pasien dinyatakan lumpuh selamanya karena tulang ekornya patah. Maafin Zaki, Pak. Aku gak mau di penjara seumur hidup di sini! Bu Dela, ayo ke saya. Ada besuk. Besuk? Siapa, Pak? Perasaan saya sudah 40 tahun di sini tapi nggak ada yang besuk saya sama sekali. Mas Zaki? Duduklah. Makanlah. Awalnya aku senang sekali dibesuk oleh mantan suamiku, tapi siapa sangka
Aku diracun mati sama dia.